Halo Sobat Easy Stock, ini banyak rekomendasi artikel tentang right issue-nya Adikarya ya. Ini katanya masa depannya bagus nih. Pada right issue itu kan betul untuk membiayai pengerjaan 3 proyek strategis nasional sebesar 3,8 triliun. 3,8 triliun. Tetapi right issue itu sebetulnya secara sudut pandang investor saham atau value investor itu malah akan menekan harga menjadi lebih rendah. Bukan naik, tapi lebih rendah. Ini saya pikir hanya promosi ini ya, promosi dari BUMN pemerintah supaya harga sahamnya itu bisa naik sehingga kapitalisasinya menjadi tinggi, begitu nilai penjaminannya juga makin tinggi. Sebetulnya sih intinya ke situ. Tapi anyway, kita akan melihat gimana Benjamin Graham atau analisa value investor menghitung melalui bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menilai wajar saham. Dan sobat udah bisa memperoleh aplikasinya di Google Play Store, namanya Easy Stock, free of charge, dan akan menunjukkan berapa perbandingan nilai wajar saham tertinggi dan terendah dibanding harga pasar saat ini. Oke, kalau Anda udah download, Anda akan menemukan Easy Stock itu seperti ini. Oke, kita lihat Adikarya. Sebelum itu kita lihat ini dulu ya. Kita lihat Adikarya seperti apa sih. Fluktuatifnya tinggi ya. Kalau weekly ya dia sempat mengalami penurunan. Lagi turun sih, dia lagi mau konsolidasi naik, makanya dikeluarkan sentimen positif yang sebetulnya belum tentu direspon sama pasar ya. Berarti yang bisa digerakkan Menek BUMN adalah memobilisasi BUMN lain seperti di asuransi, dana pensiun dan lain sebagainya untuk mengangkat. Bisa aja ini akan naik ya, karena kepentingan daripada Menek BUMN terhadap Adikarya supaya harga sahamnya naik sehingga kapitalisasi besar. Oke, kita lihat Adikarya dari sudut Easy Stock ya, perhitungannya Easy Stock. Luar biasa jeleknya. Itu closing price-nya 785. Nilai wajarnya nggak ada nilainya. Kenapa ini? Kita lihat di panel berikutnya, laporan Q1 2022. Oke. Kita lihat aja free cash flow-nya itu negatif atau defisit 296 miliar. Padahal kan untungnya 76 miliar. Ya, karena gini ya, di back end ini ada biaya dan pendapatan yang kita keluarkan karena kita hanya konsentrasi kepada emiten Adikarya aja, bukan anak perusahaannya, bukan dia menginvestasikan di pasar modal, dia menang undian harapan, dia jual tanah, jual aset yang lain, bukan. Kita hanya fokus pada bidang konstruksi yang dikerjakan oleh Adikarya. Makanya pas kita hitung-hitung di back end-nya itu free cash flow-nya bukannya positif, malah negatif. Negatifnya hampir 300 miliar. Apalagi gini, net current asetnya 29 triliun. Suruh nutup utang jangka pendek yang 29,5 triliun, kan artinya dia defisit 500 miliar. Belum disuruh nutup yang utang jangka panjang yang 3,3 triliun, yang nggak mungkin. Makanya ini nggak bisa dianalisa nih saham ini. Belum return equity-nya rendah banget. Return equity-nya itu berapa itu ya, nggak sampai 2%. Profit marginnya 1% juga nggak sampai. Debt equity-nya tuh tinggi banget, 5,5%. Jadi ini cuma gimmick dari pemerintah supaya pasar tergerak untuk beli, nolong BUMN lah, pakai uang Anda, tapi harganya nggak jamin akan naik.
Andai kan naik hanya sementara bisa turun lagi. Karena kalau manage BUMN menggerakkan anak-anak perusahaan atau BUMN lain seperti dana pensiun, seperti dana-dana yang masih idle di BUMN yang lain ditempatkan secara jangka pendek, bisa aja naik habis itu ditarik lagi turun semua. Karena pada dasarnya perusahaan yang lain itu hanya diperintah untuk melakukan trading. Jadi kalau Anda ingin masuk ke sini, Anda harus perhatikan secara cermat, mungkin detik per detik, menit per menit, pergerakan harga pasarnya atau pergerakan ininya nih, pergerakan harganya, dan juga Anda tahu kapan stop loss. Karena ini at any time bisa turun drastis dan at any time bisa naik drastis karena ada yang goreng, yaitu pemerintah. Baik, kita jumpa lagi di video berikutnya.